Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtanani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Namira, Ketua Tamir dan segenap pengurus, para alim, para ulama, para asatidz, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat waktu, keluarga, ilmu. Banyak sekali tidak mampu kita menghitungnya. Oleh karena itu banyak saja bersyukur, karena memang kita tidak mampu menghitung. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Maka bersyukur saja agar nikmat ini Allah tambahkan sebagaimana janji Allah di surat Ibrahim di ayat yang ke-7. Mudah-mudahan semua yang hadir ini di hadapan Allah beserta keluarganya digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun mampu optimal dalam meneladani beliau sehingga kita nanti mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khatimah dan ahlul jannah. Amin. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 atau tanggal 30? Wong Islami kalender dhewe gak tau entas. Sekarang 11. 11 apa? Dzulqa'dah. Bulan keberapa ini? 11. Masya Allah. Nah, kajian kita mulai dari surat 9 ayat 36. Dibuka suratnya. Inna idatas suhuri indallahi 12 sahram. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda. Minha arba'atum hurum. Dalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihina anfusakum. Wa qatilnal musyrikina kafatan. Kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Yauma khalaqas samawati wal arda, yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya arba'atum hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama Allah yang lurus. Nah, 4 bulan yang ditetapkan ini sebagai bulan haram diuraikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, termaktub dalam kitab hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Nasa'i, kemudian Musnad Ahmad. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah. Sekarang udah tanggal 11 lagi. Bulan 11, Dzulhijjah bulan 12. Tutup tahun, masuk tahun baru. Insya Allah nanti 1445 Hijriah. Bulan 1 Muharram. Wa syahru Rajab mudarab baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi adalah Rajab, yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi kita diberi Allah 1 tahun ini ada 4 bulan yang diharamkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab.
Itu pun masih ditambah 1 bulan lagi. Bulan istimewa, bulan 9. Muni September, gak usah namiro. Ramadan. 9 September. Gak nang namiro. Ramadan. Jadi kita dikasih Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, masih ada tambahan 1 lagi bulan 9 Ramadan. Dalam Sahih Muslim, nomor hadis 1945, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsalihha ila sab'amiyat dhifin." Maka setiap amal anak cucu Adam di bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ditambah nanti Ramadan, itu 1 amal kebaikannya Allah siapkan pahalanya dikalikan 10. Tadi kita sholat isya berjamaah kan di sini. Berapa pahala berjamaah? 27. Ini bulan apa? Dzulqa'dah. Berarti tadi minimalnya berapa? 270. Mudah-mudahan tadi kali 700 sama Allah. Amin. Kenapa Allah berikan ini buat kita? Kenapa Allah berikan kita di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab? Dalam An-Nisa 28. Rabbuna wa ta'ala berfirman, yuridullahu au yukhaffifa ankum wa khuliqul insanu dha'ifa. Allah tidak memberikan keringanan, kemudahan, pertolongan. Karena kita ini manusia lemah. Catatan B kita cuma 1, baik. B yang lain lebih banyak. Betik, blebes, bulet, blingset, banggel, budeki, beler. Itu lebih banyak daripada baiknya. Ini kalau kita nggak dibantu Allah dengan dikasih bulan haram dan 1 bulan suci yang dilipatkan setiap amal ibadah, amal soleh dan amal kebaikannya, sepertinya kita tidak akan mampu di yaumal mizan, hari timbangan amal, yaumal hisab, hari perhitungan amal, yaumal jam'i, hari berkumpul, yaumuddin, hari pembalasan. Tidak mampu kita melalui sirat. Dibantu kita sama Allah. Tujuannya agar catatan amal kebaikan kita semakin lebih tinggi daripada keburukan. Karena manusia pasti salah, keliru, alpa, lupa, khilaf, tidak ketahuannya, kurangnya ilmu. Ini mengakibatkan amal-amal buruk banyak sekali. Kadang sengaja, kadang tidak disengaja pula. Maka dibantu kita oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Agar kita nanti mampu untuk di padang mahsyar melampaui yaumuddin, yaumul jam'i, yaumul mizan, yaumul hisab. Nah, kembali ke surat 936. Rabbuna wa ta'ala mengatakan, "Fala tadlimu fihina anfusakum." Maka jangan kalian mendolimi diri, menganiaya diri, atau menyia-nyiakan 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa? Karena kalau dosa pun juga besar. Jadi kalau pun berbuat dosa juga besar. Sampai sahabat tanya, "Ya Rasul, apa juga 700?" Enggak, kata Rasul. Tapi jangan gini, "Oh gak apa-apa gak dosa, gak sampai 700 kok." Kalau kebaikan sampai 700. Jangan. Fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri, menganiaya diri, menyia-nyiakan 4 bulan ini. Karena ini dikhususkan buat kita. Apalagi kalau kita mampu membawa Ramadan kemarin ke bulan-bulan hijrah ini. Luar biasa. Sholatnya Ramadan Masya Allah kemarin. Ya. Saya pernah datang ke Namiro juga hari keberapa waktu itu. Saya juga dapat amanah di sini kalau nggak salah. Insya Allah hari ke-18 atau ke-19 Ramadan waktu itu saya ada di sini juga. Masya Allah sampai teras tuh penuh. Penuh semua. Ramadan. Maju softnya Mbak Namiro. Setelah Ramadan juga maju. Tapi maju mendekati imam maksudnya. Jadi kemarin kemana, sekarang kemana gitu. Padahal kalau sholat ini bisa kita bawa lagi. Seperti itu di bulan-bulan ini luar biasa. Masuknya ke hijrah. Dan Allah punya janji lagi yang luar biasa bagi orang-orang yang mau berubah. Dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fil ardi miraqamam katsira wa sa'ah. Maka siapa yang mau berhijrah, berubah, disiapkan dimanapun dia berada, bumi Allah ini luas baginya. Dan diberikan rizki yang lebih berkah dan lebih melimpah.
Maka sholat yang dahsyat kemarin kita bawa kembali. Mumpung ini bulan-bulan diharamkan. Luar biasa. Wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat. Dan setiap langkah kaki hamba-hamba Allah ini menuju ke masjid. Itu adalah tambahan rahmat baginya. Nah kalau ini karena bulannya diharamkan Allah berarti kelipatannya dikalikan lagi. Hari biasa satu langkah itu 10 rahmat. 10 rahmat. Berarti kalau bulan ini minimal kali 10. 100 deh. Maka Allah katakan jangan kau sia-siakan bulan ini. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal ibadah. Apalagi orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Itu adalah orang-orang yang mendapat janji khusus lagi. Diletakkan Allah di surat 9 ayat 18. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha 'ala Allah. Ulaika asanamul muhtadin. Maka orang yang beriman sesungguhnya adalah yang memakmurkan masjid. Tetap dia melaksanakan sholat. Menunaikan zakat. Tidak takut apapun kecuali takut kepada Allah. Mereka ini loh yang diberikan berkah, rahmat, hidayah, petunjuk. Jadi kalau pengen cari hidayah, petunjuk, inayah. Itu di majelis-majelis seperti ini. Anak-anak sekarang aneh-aneh. Metu sih. Kata golek ilham. Nang di pemancingan. Oleh iwak tak omongi. Oh golek ilham kok nang pemancingan. Dapat ikan. Kalau mau cari ilham, cari ini, cari inayah itu. Di masjid, di majelis ilmu. Itu dapat hidayah. Mau cari hidayah kok di pemancingan. Ya tak golek inspirasi di pemancingan. Gak dapat inspirasi, dapat ikan. Aneh-aneh. Maka penuhi masjid ini. Makmurkan masjid. Puasa. Luar biasa Ramadan. Sampai ditanya. Puasa nih mas? Alhamdulillah. Full. Sholatnya full. Senang. Apakah itu bisa kita bawa lagi? Hijrahkan lagi di bulan-bulan berikutnya. Seperti kemarin Syawal. Diberi kesempatan. Mam min saumi sita yaumin kullu syahri Syawal yukafiru ma'diyah. Rasul bersabda. Barang siapa berpuasa 6 hari bulan Syawal. Diampuni 1 tahun. Apa kita ambil enggak kemarin? Kalau itu kita ambil ranahnya hijrah lagi. Kita bawa lagi puasa. Yaumil isnain wa khamsi. Puasa Senin Kamis. Atau ayamul bid. Saumi salasa yaum kullu syahri. Dia puasa 3 hari di setiap bulannya. Afdolu salasa wa asra, arba wa asra, khamsa wa asra. Afdolnya tanggal 13, 14, 15. Afdolnya. Tapi kalau nggak bisa tanggal itu boleh bergeser. Kalau nggak boleh bergeser bahaya nanti. Zulhijjah nggak bisa. Karena masuk 1 hari tasyrik. Maka Rasul izinkan bergeser. Kita bawa ini, hijrah semua ini. Hijrah dalam kaidah Islam tidak harus pindah tempat. Perubahan perilaku, perubahan sikap. Malas menjadi rajin. Gak pernah rawatib terus rawatib. Gak pernah ke masjid. Itu semua hijrah semua. Maka puasa. Ayamul bid sudah bagian juga daripada hijrah. Maka puasa ayamul bid. Gak harus tanggal 13, 14, 15. Kebetulan tanggal 13 hari Jumat. 14 hari Sabtu. 15 hari Ahad. Yang Jumat undangan sunatan. Yang ini undangan manten. Yang ini undangan pindahan rumah. Undangannya siang semua. Mangan kabeh. Masuk hati teko ini tok. Gak apa-apa diundur. Ini bukan puasa wajib. Ya Allah saya undur. 16, 17, 18. Yang penting salasumu talawiyatu. Jadi kalau puasa ayamul bid itu harus 3 hari berturutan. Itu aja yang penting. Boleh maju, boleh mundur. Nah maka disinilah kita bawa semua orang ini. Ramadan, infak sedekah, luar biasa. Rasanya dompet itu jarang tinggal di saku Pak. Sering keluar. Infak, sedekah, iftar, luar biasa. Begitu Idul Fitri. Dibuka dompetnya. Dompetnya ikut fitri. Kok suci ini dompetnya? Terus apakah dengan gak adanya duit kita terus berhenti infak sedekah? Enggak. Kita masih diberi oleh Allah. Kalau nggak bisa infak sedekah dalam bentuk uang, masih ada cara bersedekah yang lain. Sahih Muslim, nomor hadis 1006, perawi Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ketika Rasul diprotes para sahabat, Rasulullah pernah diprotes Pak para sama sahabat.
Gara-gara Ali Imran 133, 134. Wasari'u ila mafiratim mir rabbikum wal jannah. Arduhas samawati wal arsh uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu mencari ampunan dari Allah Rabb kalian. Dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Yang disiapkan bagi hamba yang takwa. 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra. Yang diberikan oleh kepada hamba-hambanya yang takwa, yakni yang mereka infak sedekah baik waktu lapang maupun sempit. Wal kabina gaid wal afina 'anil nas. Orang yang menahan amarahnya, mampu menahan amarah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Diprotes Rasul sama sahabat yang miskin. Datang ke Rasulullah nangis, Pak. Ya Rasulullah, man hada dubur ila saumi fasaum. Fa'ida sholat fasolati. Man ida anfakta wa ikunalah. Rasul, enak yang kaya katanya. Mereka sholat sama kami sholat. Mereka puasa sama kami puasa. Tapi mereka infak sedekah ya Rasul, kami nggak bisa. Apakah surganya untuk yang kaya? Coba bayangin. Nangis ini. Itu kalau kita Pak disambati teman. Mas, aku pengen infak sedekah Mas, tapi nggak punya duit. Paling jawaban kita, gak apa-apa, pancen kon melarat. Itu kalau mungkin kita. Tapi Rasul Muhammad SAW disambat seperti itu. Apa kata beliau? Hadasita min kuliha ila sedekatan. Kalau kamu memang tidak punya, gunakan 6 ini. Sama dengan ahli sedekah. Tuh coba. Yang pertama, akthiru bidzikrullah. Perbanyak dikir kepada Allah. Dan sebaik-baik dikir yang diajarkan Rasulullah adalah takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Itu dikir yang terbaik yang Rasul ajarkan. Takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Itu dikir yang terbaik. Makanya kenapa kita kemarin Idul Fitri, begitu masuk malam tanggal 1 maghrib jam 00 masuk tanggal 1, kita disuruh takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Masya Allah. Apa maknanya? Kita ikrar bahwa kita ikrar bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ibadati kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Tidak ada yang maha suci kecuali Allah. Tidak ada yang patut untuk disyukuri kecuali bersyukur pada Allah. Ini, dan setiap tahun kita disuruh 2 kali. Dan kemarin waktu Idul Fitri mestinya itu berbunyi sampai maghrib. Apa yang terjadi? Selesai sholat id, nggak bunyi sudah. Wong kena kastengel, madu mongso, nastar lali, mangane. Mestinya bunyi terus nih hati. Nah disinilah kita ikrarkan setiap tahun. Dikir pada Allah, ahli sedekah. Yang kedua, ammar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang menyuruh hal-hal yang ma'ruf dan dia mencegah kemungkaran, ahli sedekah. Yang ketiga, dakwah. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi dai, tidak harus jadi mubalik atau mubalighah. Tapi dia mengingatkan saudara, teman, tetangga, kerabat dengan cara yang diajarkan Allah di 103, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Atau di surat Al-Balad, wa tawassaw bil marhamah. Dengan yang hak, dengan sabar dan kasih sayang. Ahli sedekah. Sudah ketemu 3. Berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah. Yang keempat, hadakul amal lil waqti. Diberikan pada orang-orang yang mau meluangkan waktu dan tenaganya. Jadi meluangkan waktu dan tenaga, ahli sedekah. Sebagai contoh ini terjadi cukup lama, jauh sebelum Covid. Kebetulan 2 orang ini Surabaya semua Pak. Jadi memang arek Surabaya dua-duanya ini. Datang seseorang ke tempat si Fulan. Dia datang bawa koran. Korannya digulung. Setelah ditemui, dia bilang, Mas, aku utang duit. Wong arek Surabaya nek muni uang duit. Nek muni juta ewu. Mas, aku utang duit 5.000. Duh, kok akeh? Digawe apa? Dibuka korannya. Anakku diterima di perguruan tinggi negeri. Oh iya. Terus hari ini terakhir bayar. Nah tidak bayar.
Anakku minggir mas, ini sore munggah. Oh gitu ya. Piro? 5.000. Gak kurang dah. Begitu kan? Enggak mas 5.000. Katanya pendaftar 5. Engko ono uang praktek, uang semesteran. Oh iya ya. Yes mas 7,5. Gak kurang dah. Engko ambil riwa-riwimu sembarang. Yes mas 10.000. Ya apa mas? Gak ada duit aku. Loh. Wawancara tok. Allahu Akbar ana duite. Tiwas gak kurang ana duite. Wis ayo ke masjid ya. Saya enggak usah sebut masjidnya biar jadi amalan buat beliau yang membantu ya. Datanglah ke masjid, menemui yayasan di sana, ada takmir, ada DKM, diflorkan, selesai. Ini kalau Allah sudah mengatakan wa may yatakal Allah fahuwa hasbuh, kebutuhan dicukupkan. Yalqah makhraja, dibukakan jalan keluar karena ketakwaan. Bisa sekolah. Si fulan sing cuma gak kurang. Ahli sedekah karena apa? Ngantarkan dia. Mengantarkan, meluangkan waktu mengantarkan dengan tenaga, ditemukan dengan sebuah masjid. Masjidnya luar biasa besarnya sekarang. Masya Allah. Megah. Ini salah satu contoh. Walaupun gak pakai finansial, si fulan ini ahli sedekah. Yang keempat. Yang kelima, hubungan suami istri. Tapi dengan suaminya sama istrinya yang sah ya. Jangan diambil kata hubungan suami istri. Kayak mangke tumbas tak setaknya. Hubungan suami istri yang halal, yang sah. Ini ahli sedekah. Maka ibu-ibu biasakan tuh sama suami sekali-sekali minta duluan. Sungkan Ustaz, masa istri minta duluan? Pakai hadis. Ini Muslim 1006. Tinggal ngomong, Mas, gak infak sedekah ta? Iki lho kotak amal wis siap. Kan enak. Kalau misalnya suami ketoke bengi iki gak dhisik, Dik, jawab lagi, Bu. Pancen sampean niku, Mas, enggak ahli sedekah. Tapi nanti kalau keluar jangan diwadani loh. Iki lho kotak amal liwat. Bayangin betapa indahnya di agama kita nih. Enggak ada finansial, dikir. Enggak bisa dikir. Ambil yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah. Meluangkan waktu dan tenaga. Yang kelima, hubungan suami istri. Yang paling rendah yang keenam, tabassumuka, senyum kalian kata Rasul. Senyum tok itu loh sedekah. Makanya jangan metutut dadi wong. Iku lek metutut terus, Pak. Sekali senyum dirasani sak namira. Iso guyu di panare. Iya obate lagi diombe. Ngene. Lah nek guyu tok gak mari-mari, obate durung diombe kan gitu. Senyumlah. Senyum itu sedekah. Masya Allah, indah agama kitanya, Pak. Kalau ndak indah aku ndak pindah. Nah di sinilah betapa luar biasa. Itu bisa kita bawa semua di ranah. Apalagi di bulan-bulan haram. Dahsyatnya bukan main. Ya. Ini 3 bulan loh Pak. 3 bulan berturut-turut ini. Jangan disia-siakan. Nah. Kemudian nanti di bulan Dzulhijjah. Nah memang ada amalan khusus untuk bulan Dzulhijjah. Nah apa amalan khusus di bulan Dzulhijjah ini? Nah ini memang dibedakan dengan di bulan yang lain. Nah. Jadi tadi itu masih mukadimah Pak. Mukadimah. Ini sekarang materinya. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini. Sebentar ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi tadi itu mukadimah. Panjang banget mukadimahnya. Nah ini sekarang materinya nih ya. Judulnya kita diamanai Amaliyah bulan Dzulhijjah. Apa Amaliyah di bulan Dzulhijjah ini? Bulan Dzulhijjah ini begitu dikhususkan oleh Allah. Untuk Dzulhijjah, amalan yang paling utama Allah letakkan di surat 3 ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu ini sekarang banyak ukurannya. Gak katut kuota, itu pun gak mampu. Antrian Lamongan berapa lama Ustaz? Berapa? 30. Allahu Akbar. Antrian sudah sampai 30 sampai 35 tahun. Misalnya sekarang pun 40. Mikir urip dah kan gitu. Ya Allah ya Rahman ya Rabb. Nah, Masya Allah. Nah, maka amalan paling utama itu haji. Nah, sehingga dalam Sahih Bukhari nomor hadis 8. Muslimnya 16. Rasul bersabda dari kalian Umar radhiyallahu anhuma. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Sahadati la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqimi shalah
wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hijjul baiti. Jadi kalau umat Islam gak pernah punya niat haji, mohon maaf nih, belum lengkap keislamannya. Jadi harus punya niat haji. Walaupun haji itu dengan kalimat kata Allah man istata'a, kalau mampu. Tapi harus diniatkan. Punya niat. Sudah niat haji? Sudah Pak. Sejak kapan? Sejak kecil Pak. Keren. Sekarang umur 40. Sudah nabung? Belum. Belebes. Jadi niat itu dibarengi ikhtiar. Ditabung. Ada yang ditabung disisihkan. Ini kalau aku jukulu mautu. Kalau dia tiba-tiba mati. Apa kata Allah? Wa akhruju sayyaminallah. Maka pahalanya lengkap. Lengkap hajinya. Dasarnya mana? An-Nisa 100. Jadi kalau kita sudah niat nabung wafat, belum berangkat, haji kita. Haji. An-Nisa ayat 100. Maka harus punya ikhtiarnya. Niat to'e. Ya tidak iso. Ya. Terus niat, sudah sejak kecil, keren, sempurna. Sudah nabung? Belum. Saya ini petang puluh, belebes. Harus ada yang disisihkan niat haji. Karena ini rukun Islam. Ternyata haji gak mampu. Bulan ini siapa yang berangkat? Bulan ini ada yang berangkat? Coba angkat tangan. Tidak ada. Yang tahun ini ada yang berangkat. Berarti sak masjid saya gak ada sih mampu kabeh. Hari ini. Bulan ini. Juli Jani. Nah, gak mampu kan berarti? Apakah berarti kita kehilangan surga atau kehilangan amal? Tidak. Kalau tidak mampu haji, Allah turunkan surat 22 ayat 34. Walikuli ummatin ja'ana man sakal yadkurusmallahi ala man razaqahum min bahimatul an'am. Maka Allah syariatkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi kalau nggak bisa haji, bukan berarti hilang pahala tambahan yang luar biasa di bulan haram ini, tapi diturunkan Allah untuk berkurban. Satu keluarga berapa ekor? Satu keluarga berapa ekor? Dari mana tahu? Dari mana tahu? Buka itu surat As-Saffat. Surat 37 ayat 107. Wakudu bitil adim. Maka aku ganti anak itu dengan seekor. Waktu itu anggota keluarga Nabi Ibrahim berapa orang? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Oh, gak ada yang nyambung. Waktu itu keluarga Nabi Ibrahim ada berapa orang? 4. Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar, Nabi Ismail. Berapa ekor? 1. Jadi satu keluarga, 1 ekor. Kambing. Atas nama siapa? Halo? Atas nama siapa? Yang paling baik atas nama suami. Atau imamnya. Yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Suami, istri, anak, cucu, buyut, cicit, canggah, duk-duk awal dok-dok kolok-kolok. Dapat itu. Suami ke atas, bapak ibunya, kakek nenek, mbah, buyut, canggah, duk-duk dok-dok dapat. Apanya yang susah di agama kita nih? Diberikan kemudahan Allah. Istri ke atas tidak dapat. Saya ulang. Atas nama suami yang dapat suami ke atas. Istri, anak mereka berdua ke bawah. Dapat semua. Istri ke atas gak dapat. Istrinya protes. Mas, tiba-tiba aku ke atas gak dapat. Ini sama seperti protesnya Aisyah kepada Rasulullah waktu itu. Ya Rasulullah, man hada bi kaumi. Terus kaumku gimana kalau gak dapat istri? Man hada kuludi fa'ulinisa ila rojulun. Bukankah seorang wanita dia punya saudara laki-lakinya? Jadi birrul walidain diutamakan tuh ada saudara laki-lakinya. Aisyah ngomong lagi, lah kalau nggak punya, nah baru suami ikhlas tambahin 1 lagi gitu. Tapi kalau cuma punya 1, Mas, buat tolong nama aku, yaudah. Tahun ini kasih nama istri misalnya. Siapa yang dapat? Istri, anaknya ke bawah, cucu ini dapat semua. Istri ke atas dapat. Suaminya belas kali apa-apa, pengen tak? Padahal sih dia duit. Makanya, nah kalau pengen istri ke atas dapat, ya kurban 2. Suami yang baik, istrinya siapkan. Ya. Jadi 1 keluarga 1 ekor.
Kalau satu sapi berapa keluarga? Halo, satu sapi berapa keluarga? 7 keluarga, bukan 7 orang. Namiro menerima berapa satu ekor kambing? Berapa? 3 berapa? 3 juta? Belum? Kemarin-kemarin sebelumnya? 3 juta satu ekor kambing. 3 sampai 3,5 antara itu. Oke. Sebut 3,5 juta. Ada yang masih ahli hisab di sini? Hisab rokok maksudnya? Atau anggota Dewan Suro suka rokok? Atau orang-orang Sunni nyusu geni? Ada? Saya mau nanya, 1 pak berapa sekarang? 20. Sehari berapa pak? 2, berarti 40. 40 kali 30, 1.200.000 1 bulan. Kali 12, 14 juta. Kambing Namiro 3,5. Gak iso tuku. Beti. Blebes. Kalau anggota Dewan Suro. Suka rokok maksudnya. Orang-orang Sunni nyusu geni. Atau ahli hisab. Hisab rokok. Blebes. Kalau bisa ngudut gak bisa korban. Nah, maka kalau nggak bisa haji, diturunkan oleh Allah berkurban. Dan kurban tidak harus kambing laki-laki, betina pun boleh. Dan tidak usah aneh-aneh, berkurban itu sesuai yang disyariatkan Rasul, onta, lembu, kambing atau domba. Gak usah aneh-aneh. Yopo, tahun ini gajah lah. Cek, sak lamongan untuk akeh, kudil. Tidak usah aneh-aneh, tidak usah aneh-aneh. Udah ikuti apa yang disyariatkan. Ya. Enak mas gajah kewede mas dagingnya akeh. Tidak usah aneh-aneh. Bebek, pitik, kelinci tidak masuk ya. Jadi sembelihkan itu. Yang penting binatangnya tidak buta, tidak pincang, tidak cacat. Tapi kalau beli sehat, pas dititipkan, misalnya berantem sampai patah sampai ini sah. Makanya belinya yang diperhatikan. Umurnya, mahsin, powel, nek bosone ya. Dan hati-hati dengan yang aneh-aneh di pasaran. Ada orang mau kurban, Pak. Ditanya sama pembelinya, penjualnya kambing. Sudah akikoh? Belum. Tidak boleh. Tidak ada, Pak. Orang belum akikoh, terus tidak boleh kurban? Tidak ada. Itu hadis rawahu Blantik. Rawahu siapa? Itu kuloro. Tidak. Kalau dulu tidak pernah diakikoh, ya sudah. Gugur. Karena kalimat Allah walikuli ummatin ja'an man sakaliyat kurusmallahi ala marozakahum. Disyariatkan dia menjadi korban. Kalau dulu nggak pernah diakikoi ya sudah. Setelah dewasa berkorban dia. Ya. Saya sapa sing ngakikoi? Saya tidak ada yang ngakikoi, Pak. Mau aku lahir nyanyi-nyanyi nang gereja sampai umur 30 tahun. Siapa ngakikoi saya? Begitu saya mampu misalnya ya sudah saya berkorban. Dan tidak usah mengakikoi diri sendiri. Rasul nggak memberikan contoh, ya. Tidak ada yang ngakikoi. Nah, kalau terus jangan juga orang tua diakikoi. Wah, bapakku biar tak diakikoi. Tidak usah aneh-aneh. Akikoi itu yang tua, tanggung jawab orang tua pada anak-anak, ya. Jadi kalau cuma mampu beli satu, nggak mampu. Akikoi itu ditunggu, Pak. Kalau nggak bisa 1 hari, 7 hari. Nggak bisa 7 hari, 21 hari. Gak bisa 40 hari. Gak bisa sampai dia balik. Itu terakhir. Setelah itu tergade. Yang tergade itu siapa? Bukan terus anaknya digade. Memang anaknya anak pegadean. Maksud tergade itu pahala bapaknya tentang syukur atas lahirnya anak hilang. Tapi pahala sholat bapaknya, pahala infak sedekah bapaknya, pahala puasanya tetap. Hanya kehilangan pahala bersyukurnya pada waktu mendapat rezeki lahirnya anak. Itu loh maknanya. Jadi jangan terus iki anak pegadaian nih. Apa? Kalau tadi hakikono, iki anak pegadaian nih. Enggak ada. Maksud kata tergade itu tergade rasa syukurnya itu, pahalanya tergade. Nah, jadi seperti itu. Dan berkorban itu nanti ikut makan, Pak. Ada di ayat 36. Watkulah jahbud bi anamuhu. Dan kalau dia sudah jatuh, makanlah. Jadi takmir panitia harus tanggap bahwa orang yang berkorban punya hak mengambil jatahnya. Ya. Misalnya saya minta 1 pupu penuh.
Ya kasihkan. Paling cuma batin. Cak nemen rek. Mbok yo titik lah ya cukup gitu. Padahal boleh. Atau ditanya, ada yang diambil Pak? Yang saya serahkan di Namiro, ekor, kepala sama kaki ke bawah. Lu, iki nunut beleh bro. Kebacut ini. Ya boleh diambil, ada datanya memang. Suruh makan. Itu surat 22 ayat 36. Suruh ikut makan kita malah sama Allah. Itulah bedanya Islam dengan yang lainnya. Enggak dibuang, dilarung di laut, ditanam. Enggak. Ikut makan, dimakan. Nah, ini berkorban. Dan tolong, kalau kita ngasihkan kambing, jangan bisi takmir. Mas, enggak balik golekno sapi ya. Kalau ada yang begitu Pak, bawa kambing minta ijol sapi. Mas, gue nek balik kena sapi ya. Tolong dijawab sama panitia. Lek ngono beliau sapi bro, gitu loh. Kena kambing jaluk sapi. Ya udahlah, kalau nanti dapat jatah sapi alhamdulillah itu rezeki. Ya, dapat imbu-imbu itu. Nah disinilah, siapapun boleh memakan, siapapun, baik meminta maupun tidak meminta, silakan. Ini syiar. Nah, ternyata korban tidak mampu. Haji gak mampu, korban gak mampu, sodakoh. Suruh perbanyak sodakoh. Sodakoh gak mampu, pakai 6 tadi. Tapi kalau punya pakai 6, itu namanya meleki. Punya uang, sodakoh pakai 6 cara tadi, meleki. Nemen berarti. Ya. Nah, sodakoh diperbanyak. Ternyata sodakoh pun dia gak mampu, turun, disuruh puasa. Kapan? Tanggal 1 Zulhijjah. 1, 2, 3 sampai 9. Siapa yang puasa tanggal 1 sampai 9 diampuni dosanya 1 tahun plus 1 tahun berikutnya. Siapa yang mau lompat, 1 puasa 2 tidak, 3 puasa 4 tidak, 5 puasa 6 tidak, 7 puasa 8 tidak, 9 puasa 10 sholat id. 1 tahun plus 1 tahun berikut. Puasa tanggal 9 tok dapat ampunan 1 tahun plus 1 tahun berikut. Melendi songodo kok arek-arek ayo. Cuman kita lupa bahwa ini bulan Zulhijjah, bulan haram yang semua amalan dilipatkan. Kalau ternyata nggak mampu dia sedekah, maka turun, suruh puasa. Nggak mampu haji, kurban. Nggak mampu kurban, perbanyak sedekah. Nggak mampu sedekah, turun puasa. Puasa para sahabat ada yang 1 sampai 9, ada yang lompat-lompat, semua diizinkan Rasulullah SAW. Ada yang 9 ton, enggak apa-apa. Sama-sama pahalanya, janjinya, man min saumi Arafah yukafiru ma'diya wal baghya. Siapa yang puasa Arafah, dihapuskan dosanya 1 tahun plus 1 tahun berikutnya. Jadi puasa tanggal 9 tok dapat ampunan 2 tahun. 1 sampai 9 sama. Lompat-lompat sama. Pilih mana? Songodok wong arek-arek lek gak percaya. Songodok. Karena sama. Tapi kita lupa gitu loh. Ini bulan Zulhijjah, ini bulan haram. Yang mana amalan itu semua dilipat-lipatkan. Ini kita lupa di situnya. Jadi perbanyak puasa di bulan ini ya. Bukan karena bulannya tapi karena kullu amalan ibnu Adam hasanah asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Karena dia dilipat-lipatkan 10 sampai 700. Maka disinilah betapa luasnya. Kalau ternyata ketika dia tidak mampu haji turun kurban, nggak mampu kurban turun sedekah, nggak bisa sedekah puasa, nggak mampu puasa, lola wis toh. Puasa nggak mampu karena udur, sakit, pekerjaannya berat dan oke, nggak bisa puasa. Bidzikrullahi katsir. Suruh perbanyak dikir. Mulai tanggal 1. Dan sebaik-baik dikir itu takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Yang diajarkan Rasul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang sempat nanya ke saya, Pak, Ustaz, ada yang 2 takbir, ada yang 3 takbir. Mana yang benar? Saya harus jujur. Ada 2 takbir, ada takbir. Saya bukakan hadisnya, saya fotokan, saya kirim, senyum. Oh sama Ustaz, ya. Ada yang 2 takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama, silakan. Yang penting tidak 4 takbir. Sebab 4 takbir itu sholat jenazah, ya. Jadi mau 2 atau 3, terserah. Yang mana, silakan. Ya, seperti itu. Dan itu berbunyi mulai tanggal 1. Maka ingatkan para takmir, para imam, mulai tanggal 1 setelah sholat fardu dibunyikan minimal 3 kali lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 kali. Setelah itu zikir lagi sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Itu sampai hari tasyrik. Sahih ini.
Tapi kita biasanya tanggal 9-nya. Tanggal 1 enggak. Padahal para sahabat tuh di pasar, di ini semua bertakbir. Jadi bertakbir enggak hentinya itu. Nah kalau ketemu orang gimana? Ya berhenti mas. Ketemu orang ngobrol. Ojo ketemu tetap gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cari gini. Mas obatnya sampai nombi durung. Ketemu orang kita ngobrol ya berhentilah. Ngobrol biasa. Selesai orang gak ada sendirian bunyi lagi. Sambil nyetir. Sambil masak ibu-ibu. Bunyilah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terserah ya. Mau 2 atau 3 takbir. Yang penting tidak 4 takbir. Nah, maka disinilah. Gak mampu. Perbanyak dikir. Sudah berapa? Haji, kurban, sedekah, puasa, dikir. 5. Tidak mampu dikir juga. Aksiru bidu'a. Perbanyak doa. Suruh memperbanyak doa itu loh. Doa. Kok nggak kasih dungo lah. Doa ya perbanyak. Tanggal 1 sampai banyak doa. Karena apa? Indah aku ajabakum. Kalau yumul arafah. Karena janji Allah doa-doa Arafah itu doa-doa yang mustajabah. Perbanyak doa. Ini pun tidak mampu dia memperbanyak doa. Doa lah saya tidak mampu. Saya ingat terakhir, paling terakhir nih, berbuat baik. Suruh berbuat baik tok aja sudah. Itu pun tidak mampu. Buyaro. Gak bisa ngomong aku. Suruh berbuat baik tidak bisa buyara wis. Gak usah namamiro wis. Namanya embong-embong ngono. Sak bukai botol pisan ngono. Separah loh. Ya. Jadi amaliyah Dzulhijjah ini yang utama haji. Tidak mampu haji, kurban. Dan kita nggak bisa 6-6-nya. Nggak bisa. Pasti ada yang satu nggak bisa. Kalau haji nggak boleh puasa. Ya. Kecuali dia ada udzur sebagaimana dikabarkan di Al-Baqarah 196-197. Kalau memang dia ada udzur atau terdesak atau ini, dia terpaksa bertahalul, baru dia boleh berhadyu. Atau membayar dam hadyu. Atau dia puasa kalau nggak mampu. 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah airnya. Itu baru bisa. Tapi kalau sempurna semua, tidak mungkin 6. Pasti ya cuma 5. Yang haji nggak boleh puasa. Yang belum haji, puasa. Atau berkorban bagi yang mampu. Sehingga dari amalan-amalan yang ada di bulan Dzulhijjah ini, maka jangan disia-siakan. Perbanyak amal-amal hijjah, amal soleh. Sampai anda ukur tahun, tutup. Begitu tahun baru, masuk Muharram. Nah, ada apa dengan Muharram? Muharram ini seringkali banyak orang takut, Pak. Takut berbuat apapun takut. Mau manten takut, Pak. Mau nyunatkan anak takut. Pindah rumah takut. Semua takut. Kenapa? Karena pernah diberikan satu film yang luar biasa, Pak. Judulnya Malam Satu Suro. Sing main Susana. Isuk dadi manten, bengi dadi sundel bolong. Dibujui model seperti ini, Hosul Fikri ini. Orang Islam takut apapun. Manten takut, nanti naas. Pak, Bu, tidak ada hari jelek dalam Islam. Semua hari baik. Sampai hari Ahad pun dulu baik. Karena sekarang hari Ahad, Pegadaian juga buka. Gak ada yang tutup. Gak ada hari jelek dalam Islam. Dan jangan aneh-aneh. Orang sudah cocok. Laki-laki perempuan. Sama-sama mampu. Soleh, solehah. Punya tanggung jawab, umur cukup mau nikah. Ketemu. Tetua-tetuanya. Dihitung. Wetonmu apa? Terus lahirmu tanggal piro? Wukufmu apa? Tiba-tiba, tidak boleh. Kenapa? Pendak gulung kuminge mbae. Pendak jungkele pamane. Pendak koprole bulie. Ngapain gitu? Tidak ada dalam Islam. Sudah. Husnuzan minallah. Tidak ada hari jelek dalam Islam. Sampai saya pernah, Pak, menerima berita itu. Ustadz, mohon pencerahan. Saya harus pindah rumah. Bagaimana ya Ustaz? Ya saya jawab, pindah aja. Kenapa? Kontraan habis. Diperpanjang. Saya bilang, tidak boleh sama yang punya. Apalagi ini suro. Lu kena suro wong iki. Terus saya bilang,
Bulan Suro, makanya jangan pakai Suro Pak, pakai Muharram. Bulan Muharram itu banyak kemuliaan besar yang Allah tunjukkan. Perjalanan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dipukulkan tongkatnya ke Laut Merah terbelah. Bulan apa itu? Muharram, dan itu pas tanggal 10 memang. Di kitab Taurat, kitab sebelumnya. Tanggal 10. Ya. Jadi kemuliaan pertolongan Allah berikan. Rasulullah Muhammad SAW diselamatkan dari busur anak panah, dari pedang yang terhunus dalam kejaran sampai Suraka mengikutinya pencari jejak. Bulan apa itu? Muharram. Dilindungi Allah, dimasukkan dalam gua. Gua apa? Selarong. Oh, gua Sur. Tak pikir sampai pindah Nusantara, gua Selarong. Gua Sur. Di sana disembunyikan Allah. Ini bulan kemenangan. Sampai Allah katakan Muharram itu dengan kata Syahrullah. Bulanku, kata Allah. Syahru itu bulan. Disandarkan dengan jalalah. Syahrullah, bulannya Allah. Apa yang harus kita takutkan? Pindah. Mau pindah akhirnya dia. Saya kasih pencerahan. Habis gitu. Seminggu kemudian, 1 pekan. WA lagi. Ustaz, apakah betul nanti untuk masuk rumah yang baru kami harus jalan mundur? Rumah saya mundur-mundur kayak apa? Tidak ada itu. Masuk rumah baru harus mundur, tidak ada. Saking jengkelnya saya Pak, tak terus huruf besar waktu itu. Namun ingat, kata namun ingat saya pakai caps lock. Namun ingat, nanti masuk rumah baru jangan merem, saya gitu kan. Pakai huruf besar. Langsung jawab, kenapa Ustaz? Kebentuk gak ketok dalan. Jangan aneh-aneh gitu loh. Ini yang paling dibenci oleh Allah model-model begini nih. Ya sirik musyrik begini. Gak usah aneh-aneh. Gak ada seperti itu. Ini Allah paling benci nih. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Allah letakkan di An-Nisa 48. Gak usah aneh-aneh Pak. Jalan mundur lah ini. Gak usah aneh-aneh. Udah masuk aja. Bismillah. Makanya Pak, kalau masuk rumah itu bilang Bismillah, Assalamualaikum. Kita kan sering lupa bismillahnya. Cuma Assalamualaikum, pakai Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum. Dengan kita masuk rumah bilang Bismillah, Assalamualaikum. Setan yang tadi di jalanan ikut kita di lubang hidung, lubang mata, lubang telinga, lubang mulut, keluar. Tapi kalau kita nggak bilang Bismillah, Pak, dia ikut masuk ke rumah. Masuk ke rumah kita. Iya kalau semen bawa 1. Kalau bawa 1 batalion, ruang tamu setan, dapur setan, ruang makan setan, ruang tidur setan. Mohon maaf nih, hubungan tadi, Mas, gak infak sodako, ikut setan. Anaknya lahir, betik, blebes, anak sopo kok ini. Anak jawab, lah sampean ngejak setan piro biyen Pak? Gitu. Fakulu bismillah. Dan Rasul mengingatkan kita, fakulu bismillah min kulli amal. Ucapkan bismillah setiap melakukan sebuah kebaikan. Pasti dilindungi, dijaga. Mana ada Pak orang bismillah yang aneh-aneh. Bismillah, buka botol. Nggak mungkin. Gak ada yang jelek-jelek itu. Yang kebaikan bilang bismillah. Maka fakul bismillah min kulli amal. Disinilah. Maka bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Disebut Syahrullah. Banyak pertolongan Allah. Tepis mulai sekarang kemusyrikan, kesirikan. Maka tadi Allah katakan kembali ke surat 936. Fala tatimu fihina wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu annaloha ma'al muttaqin. Perangi kesirikan dan perangi orang karena mereka senantiasa memerangi kalian. Dan perangnya sekarang bukan dengan senjata. Perang sekarang bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan busur dan anak panah. Mereka sekarang perangnya dengan perang pemahaman. Mereka merusak akidah. Mereka mengusak syariat. Ini cara perangnya. Dan yang mengenaskan di hati dan ngelus dodo, justru itu ditimbulkan dari dalam Islam sendiri. Islam digunakan untuk merusak Islam sendiri. Saya terakhir juga ngelus dodo adanya pondok Al-Zaitun. Na'udzubillah min dalik. Dan ini kerjaan-kerjaan dari musuh-musuh Islam. Ya. Kok tahu? Lah aku biar mantan musuh dulu. Karena saya juga orang di sana istilahnya. Ya, memerangi Islam sampai saya pindah ke Islam karena sebuah kebenaran. Oleh karena itu, maka di bulan-bulan yang haram ini jaga baik-baik amal soleh kita, amal ibadah kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah, jangan disia-siakan.
Fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan kau dolimi dirimu. Jangan kau aniaya dirimu di 4 bulan ini. Perbanyak amal soleh, amal ibadah. Semoga Allah Rabbuna wa ta'ala memberikan kita semua yang hadir ini umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah. Dijadikan setiap amal soleh, amal ibadah kita di atas Quran dan Sunnah serta ijma ulama yang sudah teruji dan diridhoi oleh Allah, sehingga amalan kita Allah jadikan menjadi amalan yang solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan untuk renungan singkat di malam hari ini. Semoga kita semua yang hadir, langkah dan waktu kita tercatat sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Kita dalam bimbingan dan hidayah Allah. Mari aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.